Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidur, manusia memiliki waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dari segala aktivitas. Tidur mampu membuat tubuh menjadi rileks dan tenang setelah lelah beraktivitas. Mereka yang kurang tidur atau bergadang sama saja menzalimi badannya sendiri. Islam telah mengatur banyak hal dalam kehidupan, maka wajib bagi setiap orang tua untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada anaknya, dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan serta membiasakan anak untuk mengamalkannya. Salah satu hal yang lepas dari ajaran agama ialah mengenai tidur. Perkara yang mungkin terkesan sepele bagi sebagian orang ini memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Ada 5 waktu tidur yang hendaknya dihindari menurut Rasulullah SAW. 1. Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh atau disebut haylulah. Kata haylulah sendiri diambil dari kata halla yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Kalau menurut orang tua kita dahulu menyebut jika kita tidur di pagi hari maka rezeki kita akan dipatuk ayam. Kata-kata ini ada benarnya, karena kebiasaan tidur di waktu setelah subuh akan menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang. Tidur di waktu ini sangat tidak dianjurkan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Ia berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang soleh, adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang soleh. Sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam karena tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit, karena ia adalah awal dari hari dan sekaligus bagian kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, adanya pembagian, turunnya keberkahan, dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka seyogianya tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa. Dalam sebuah hadis, larangan tidur usai sholat subuh ini telah dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. 2. Tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat asar disebut juga ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illah yang bermakna penyakit. Kebiasaan tidur setelah asar menimbulkan beberapa efek samping. Datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Mayoritas mereka yang tidur setelah asar ketika bangun akan merasa letih dan lelah meskipun baru bangun dari tidur. Kalian yang merasa sering lupa dan susah menghafal, coba kurangi tidur setelah asar. Jadi sangat tidak dianjurkan. Bahkan hal ini bukan mitos lagi. Tidur setelah sholat asar menjelang maghrib memang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu ini akan merasa linglung, pusing hingga badan terasa sakit. Hal tersebut terjadi karena perubahan ritme sirkadian tubuh berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. 3. Tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena itu sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Barjah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tidak hanya dilarang tidur sebelum sholat isya, tapi kita juga dilarang mengobrol setelah sholat isya. Artinya,
Setelah selesai sholat isya, kita dianjurkan untuk tidur agar bisa kembali terbangun untuk sholat malam. 4. Tidur setelah makan. Tidur setelah makan tidak dianjurkan karena pencernaan tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko mengalami serangan serukian terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dapat memicu terjadinya stroke. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Hadis riwayat Abu Nuaim. 5. Tidur sepanjang hari. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tentang banyaknya tidur adalah gangguan setan. Sebagaimana tersebut dalam sabda beliau yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang tidur hingga subuh atau waktu fajar pagi. Sabda baginda Nabi, itulah orang lelaki yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur terlalu lama atau oversleeping bisa jadi pertanda hadirnya gangguan yang berhubungan dengan sejumlah penyakit baik fisik maupun mental, seperti depresi. Beberapa riset mencatat bahwa oversleeping berkaitan dengan problem kesehatan termasuk diabetes, penyakit jantung, dan bahkan peningkatan risiko kematian. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak." Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat yang beriman, itulah waktu-waktu yang dilarang tidur oleh Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.